Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini Kemendikbudristek mengeluarkan peraturan terbaru, yakni Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Tapi sayangnya peraturan ini malah jadi kontroversi. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat aturan penggunaan pakaian adat di sekolah. Nah, tentu saja ada beberapa masyarakat yang protes. Kenapa sih harus pakaian adat? Itu kan jadi nambah beban biaya ya, kan harus beli untuk pakaian adat. Nah, untuk lebih jelasnya, apa isi Permendikbud tersebut? Yuk kita cari tahu. Sebagai informasi, penggunaan seragam di sekolah itu sebetulnya sudah dimulai pada tahun 1922. Kala itu ada sebuah sekolah di Inggris yang pertama kali memakai seragam. Tapi penggunaan seragam di sana itu diperuntukkan untuk kalangan masyarakat miskin. Nah, akhirnya kemudian berkembang ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, pemakaian seragam itu dimulai pada tahun 1942 saat Jepang melakukan invasi ke Indonesia. Taulah yang namanya Jepang itu budaya disiplinnya itu sangat tinggi. Nah, mereka itu menularkan budaya itu ke Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan Jepang sudah pulang, budaya itu masih tetap dilestarikan dan dilanjutkan sampai sekarang. Tapi pada saat itu untuk seragamnya itu belum sama ya, corak dan warnanya itu belum seragam. Sampai akhirnya pada tahun 1982, kala itu Presiden Soeharto itu mengeluarkan peraturan baru tentang seragam, di mana corak dan warnanya itu disamakan. Corak dan warna tersebut kemudian disepakati sebagai seragam nasional seperti yang kita tahu sekarang. Yang SD ya putih merah, kemudian SMP putih biru, dan SMA putih abu-abu. Pada Permendikbud sebelumnya, yakni Permendikbud nomor 45 tahun 2014 itu disebutkan pada pasal 3 bahwa seragam itu ada 3 jenis, yaitu seragam nasional, seragam pramuka, dan seragam identitas sekolah. Sedangkan pada Permendikbud yang terbaru nomor 50 tahun 2022 disebutkan selain 3 jenis seragam tersebut ada satu lagi tambahan, yakni pada pasal 4, yaitu pemakaian pakaian tradisional. Akan tetapi penggunaan pakaian tradisional ini diserahkan kepada Pemda masing-masing. Kapan waktunya, kemudian seperti apa modelnya, itu terserah Pemda. Nah, sebetulnya Kementerian Pendidikan itu bukan tanpa alasan menambahkan pakaian adat atau tradisional pada Permendikbud nomor 50 ini. Ya, karena sekarang kan sudah mulai dipakai kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu di dalamnya ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mendukung profil pelajar Pancasila itu, kemudian salah satunya menambahkan tentang pakaian adat. Tujuannya apa? Tujuannya ya jelas untuk mengenalkan budaya daerah ya, atau mengangkat budaya daerah. Kemudian masalah jadwal penggunaan. Jika pada Permendikbud yang sebelumnya jadwal penggunaan seragam nasional itu tertulis di situ pemakaian seragam nasional pada hari Senin dan Selasa. Sedangkan pada Permendikbud nomor 50 tertulis di situ pemakaian seragam minimal dipakai pada hari Senin dan Kamis. Minimal itu atau paling sedikit ya. Itu artinya boleh dipakai lebih. Misalnya hari Senin sampai Kamis itu seragam nasional, berarti kan 4 kali. Kemudian hari Jumat itu seragam pramuka, dan hari Sabtu seragam identitas ya. Nah, terus pemakaian pakaian adatnya itu kapan? Pakaian adatnya itu terserah Pemda. Mungkin mau seminggu sekali juga boleh, mau sebulan sekali juga boleh,
atau mungkin berapa bulan sekali, boleh, tergantung Pemdanya. Nah, tapi untuk informasi aja, sebetulnya pemakaian adat itu sudah lebih dulu dipakai di beberapa kota ya. Semisal di Jakarta, kemudian di Jogja, dan juga di Bali. Di Jogja sendiri, pemakaian pakaian adat itu paling nggak dipakai sebulan sekali pada hari Kamis Pahing. Nah, jadi jelas ya, penggunaan pakaian adat itu tidak dipakai setiap hari seperti seragam yang lainnya. Cuma nih, sebaiknya jangan terlalu sering lah. Nanti nasibnya seperti lagu Indonesia Raya yang waktu itu dihimbau untuk dinyanyikan di kantor-kantor pada jam 10 pagi. Akhirnya apa? Akhirnya lagu Indonesia Raya itu sekarang di kantor-kantor sudah tidak ada gregetnya lagi karena sudah terlalu sering. Jadi kalau terlalu sering kan lama-lama kan jadi bosan ya. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya tentang pakaian adat yang ada di Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022. Semoga tidak menjadi kontroversi lagi ya. Mari kita dukung pemerintah melalui pendidikan, apa yang sudah diupayakan kita dukung sepenuhnya. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.